belajar bagaimana cara pembagian polinomial ya. Jadi kan pembagian polinomial itu ada dua cara ya. Pembagian polinomial ada dua cara. Pakai cara panjang, pakai cara Horner ya. Budian kira udah ngerti kok, udah jelas ya Mas tentang dua cara pembagian polinomial ini. Contohnya tadi kalau x kuadrat plus 7x x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 2x plus 3 gitu ya, dibagi sama x min 2. Dengan menggunakan dua cara ini tadi kita dapat hasil baginya itu ya x kuadrat plus 7x plus 16. Kemudian ada sisa ya, sisanya itu 35 ya. Nah, ini disebutnya apa? Fungsi polinomial ya. Ini polinomialnya nih. Ini polinomial. Ini namanya apa? Ini namanya pembagi. Ya. Yang ini tadi hasil bagi, ini sisa. Sehingga satu polinomial bisa ditulis seperti ini ya. Jadi polinomial itu sama dengan pembagi dikali hasil bagi gitu ya. Hasil bagi kemudian ditambah dengan sisa. Nah, polinomial itu biasanya dinyatakan dengan fx. Pembagi itu fungsi p ya. Hasil bagi itu biasanya ditulisnya dengan h ya, ditambah sisa itu s ya. Sehingga polinomial sering ditulis seperti ini. Dari mana? Dari sini nih. Polinomial sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa ya. Nah, terus ada teorema sisa namanya. Teorema ya, teorema sisa. Maksudnya apa? Jika ya fx nih, fungsi polinomial dibagi dengan x min 2 gitu ya, atau x min a untuk biar umum ya, dibagi. Berarti ini pembaginya ya, pembaginya. Jika fx dibagi dengan x min 2, maka sisanya ya, sisanya itu adalah fungsi f kalau x-nya diganti dengan a gitu. Jadi dengan teorema sisa ini, kalau kita pengen tahu sisa satu pembagian polinomial, nggak usah lagi pakai cara panjang tadi atau cara Horner. Bisa langsung masukin aja ini. Fx dibagi dengan x min a, maka sisanya itu adalah fa. Contoh yang tadi ini ya, x pangkat 3 ditambah 5x kuadrat ditambah 2x tambah 3 gitu ya, dibagi dengan x min 2. Sisanya berapa? Kita nggak mau pakai pembagian panjang sama Horner. Coba aja masukin teorema sisa ini. Oh, berarti kan ini sama seperti, berarti di sini tuh a-nya ini sama dengan 2 gitu ya. Maka sisanya itu adalah f2. Ya, F2 artinya apa? X ini diganti dengan 2 gitu. Berarti 2 pangkat 3 ditambah 5 kali 2 kuadrat tambah 2 kali 2 tambah 3. Jadi berapa? 8 tambah ini 4 kali 5 20 tambah 4 tambah 3. Jadi berapa? 35. Sama ya? Tuh. Jadi kalau mau cari sisanya aja, nggak usah pakai cara panjang tadi, langsung aja masukin fungsinya tapi x-nya 2 gitu ya. Itu teorema sisa. Kemudian yang kedua adalah teorema faktor ya. Teorema faktor, jika polinomial dibagi dengan x min a dan ya maka sisanya berapa tadi? Sisanya adalah f sebagai fungsi dari a gitu ya. Jika fa-nya ini sama dengan 0, maka
Ya, maka gimana? X min A adalah faktor dari fx gitu. Jadi ketika sisanya 0, maka X min A ini adalah faktor dari fx ya. Nah, faktor itu untuk apa? Untuk nanti kalau kita mau mencari nilai X ya, nilai X dari satu polinomial gitu ya. Contoh misalkan pertanyaannya gini, apakah X min 2 adalah faktor dari X kuadrat min 3X plus 2. Nah, gitu. Apakah X min 2 adalah faktor dari X kuadrat min 3X plus 2? Kita cari aja sisanya. Sisa itu berarti kan F2 ya. Kita masukin nih. 2 kuadrat min 3 kali 2 ditambah 2. Jadi berapa? 0. Oh iya 0. Berarti iya. X min 2 adalah faktor dari X kuadrat min 3X plus 2. Ya. Sisanya faktor. Ya, faktor pembaginya. Hasil baginya berapa? Ya. Nah, kalau mau cari hasil bagi boleh pakai corner tadi ya. Misalkan di sini 1 min 3 2 dibagi dengan 2 kan gitu ya. Ini 1 2 min 1 min 2 tuh 0. Ini hasil baginya berarti ini. Hasil baginya berarti X ditambah 1. Balik lagi ke sini nih. Nah, polinomial itu adalah pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Kalau sisanya 0 berarti polinomial sama dengan pembagi dikali hasil bagi. Jadi X kuadrat min 3X plus 2 itu bisa difaktorin jadi X min 2 dikali X plus 1. Nah, ini kalau sebuah persamaan maka kita bisa tahu nih X-nya. Oh, X-nya sama dengan 2, X-nya sama dengan min 1 ya. Kalau persamaan kuadrat mungkin kita bisa pakai cara yang udah kita pelajari kemarin-kemarin. Tapi kalau pangkatnya pangkat 4, pangkat 5, gimana caranya gitu ya. Nanti Bu Dian kasih contoh yang pasti. Coba misalkan nih, X pangkat 4 dikurangi 3X pangkat 3 plus 2X kuadrat plus 3 plus 5X min 1 misalkan sama dengan 0. Berapa nilai X yang memenuhi? Berarti kita harus faktorkan ya. Faktorkannya jadi 4 gini kan. Nah, gimana caranya gitu. Nah, salah satunya kita harus ngecek ini. Kalau mau cari tahu faktor dari suatu polinomial, berarti kalau sisanya 0 gitu ya. Itu jadi tambahannya, ada teorema sisa, ada teorema faktor ya. Gitu. Oke.